Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembelajaran pada hari ini yang pertama matematika bersama Ibu Tuti. Oke, materi pada hari ini tentang bilangan bulat. Sebelum ke materi pembelajaran, Ibu mengingatkan kembali untuk tetap di rumah, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan memakai masker ketika akan keluar rumah. Belajar bersama-sama akan membuat matematika menjadi lebih mudah. Ingat ya, belajar bersama-sama akan membuat matematika menjadi lebih mudah. Oke, kita mulai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami materi bilangan bulat setelah membaca materi bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan soal bilangan bulat dengan menggunakan sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat dengan tepat. Bilangan bulat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Istilah lain bilangan bulat positif adalah bilangan asli, sedangkan gabungan dari bilangan positif dan 0 disebut bilangan caca. Jadi, bilangan asli yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu juga dengan bilangan bulat positif, dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan caca dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif itu dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Oke, perhatikan berita berikut. Coba diperhatikan. Itu gambar termometer. Oke. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan bisa ditulis sebagai bilangan bulat positif 10 dan negatif 15. Untuk bilangan positif 10 cukup ditulis 10 aja. Tidak usah dikasih tanda plus. Nah, itu juga memberikan kita pelajaran bahwa ketika kita ada kelebihan nilai plus di diri kita, tidak perlu kita sombongkan, tidak perlu kita bangga-banggakan. Seperti angka 10 kan sebenarnya dia positif, tapi dia tidak menuliskan tanda positifnya. Sedikit cerminan matematika yang bisa dituangkan dalam kehidupan dan perilaku baiklah. Oke, lanjut lagi. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian tadi kan, bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Biar lebih jelas, kita perhatikan garis bilangan berikut. Nih, ini garis bilangan bulat terdiri dari bilangan 0. Di tengah garis bilangan 0-nya terletak di tengah ya. Di bagian kanan itu bilangan bulat positif, di bagian kiri 0 itu ada bilangan bulat negatif. Cara membuat garis bilangan juga mudah. Anak-anak hanya perlu
mistar supaya lebih rapi, buat garis lurus. Buat garis lurus, kemudian letakkan 0 di tengah-tengah garis lurus. Seperti ini. Nah, kemudian letakkan 0 di tengah-tengah garis lurus. Nah, di sebelah kanan 0 positif. Harus lebih rapi ya, anak-anak. Sebelah kiri -1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nih, garis bilangan. Oke, mudah ya. Lanjut. Selanjutnya, membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, cukup melihat posisi bilangan pada bilangan bulat. Bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Misalkan angka 3 terletak di sebelah kanan dari 2 kan, berarti 3 lebih besar dari 2. Namun, untuk membandingkan bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil, kalian harus mengamati bilangan penyusunnya. Ini contoh. Contoh, kita sudah tahu kan 80 lebih besar. Nah, tanda lebih besar ini. Oke, maaf. Tanda lebih besar. Ini lebih besar. Lebih besar. Itu tandanya. Kalau lebih kecil ini. Nih. Lebih kecil. Nah, seperti nomor 2. 3 lebih kecil dari 4. Tandanya kan seperti itu. Oke. Hapus dulu ya. Oke, selanjutnya kita memahami nilai angka pada bilangan. Angka 1 berdiri sendiri berarti satuan kan, nilainya 1. Kalau 8 berarti bacanya 8, mudah kan? Kalau ada 0, angka 1 dikasih 01, 10, puluhan. Kalau ada angka satunya dikasih 02, berarti dibaca 100, itu ratusan. Kalau 0-nya 3, itu dibaca 1000, namanya ribuan. Dan seterusnya. Ini bisa dipahami ya. Perhatikan bilangan berikut. 6 berada pada posisi jutaan. Jadi 6 bernilai 6 dikali 1 juta, 6 juta. Sedangkan 1 berada pada posisi ratus ribuan, berarti 1 dikali 100 ribu, nilainya 100 ribu. 2 berada pada posisi puluh ribuan, bernilai 2 kali 10 ribu, 20 ribu. Jadi kita sudah bisa membacanya 6.123.987. Ini mudah ya, 7 satuan kan. Nih contoh soal, tentukan manakah yang lebih besar antara 8.592 dengan 8.631. Jawab, kedua bilangan sama-sama tersusun oleh 4 angka. Nilai angka 6 bernilai 600 pada bilangan 8.631. Lebih besar dari nilai angka 5 yang bernilai 500 pada bilangan 8.592. Oleh karena itu, 8.631 lebih dari 8.592. Sudah terlihat kan, itu sama-sama 8.000, tapi yang satu 8.500, yang satu 8.631. Berarti yang lebih besar 8.630. Selanjutnya, materi penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. Mia mempunyai 3 boneka. Ia membelikan 4 boneka lagi. Ibu membelikan 4 boneka lagi karena Mia anak yang baik dan senang membantu ibu.
Berapa jumlah boneka Mia sekarang? Tadi dia mempunyai 3, terus dibelikan lagi 4, berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke, perhatikan garis bilangan ini. Nih, perhatikan ya garis bilangannya. Pertama, di titik 0 berdiri. Mia tidak mempunyai boneka. Kemudian dia mempunyai 3. 1, 2, 3. Ada di posisi 3. Kemudian karena Mia anak yang baik, suka menolong ibu, Mia dibelikan 4 boneka lagi. Berarti bertambah 4 boneka, ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti boneka yang dimiliki oleh Mia sekarang adalah 7 boneka. Materi selanjutnya operasi bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Nia anak yang baik ya. Dia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupu. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Oke, dari 6, kemudian dia berikan 2, berarti berkurang 2. Sisanya 4. Atau juga bisa ditulis dengan 6 ditambah min 2. Positif ketemu negatif, negatif dipengaruhi. Jadi 6 kurang 2 sama dengan 4. Perhatikan lagi garis bilangan berikut. Nih, awalnya Mia tidak mempunyai sepatu, kemudian ada 6. Berarti dari titik 0 ini ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia ada 6 sepatu, kemudian dia mengurangi sepatunya, memberikannya kepada sepupunya, berarti ke kiri. 1, 2, sisa sepatunya 4 pasang. Operasi bilangan bulat contoh selanjutnya tentang penyelam. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Pertama, dia 2 meter di bawah permukaan laut. Karena dia posisinya di bawah permukaan laut, berarti negatif 2. Kemudian dia turun lagi 5 meter di bawah permukaan laut. Negatif 5 kan? Karena pertanyaannya berapa selisih kedalaman dua kondisi tersebut, berarti selisih itu tandanya dikurang. Berarti negatif 2 dikurang negatif 5. Negatif ketemu negatif atau negatif dikali negatif. Negatif dikali negatif itu seperti perumpamaan menjauhi. Negatif tuh menjauhi, negatifnya satu lagi larangan. Kalau dia menjauhi larangan, berarti dia orang yang takwa, jadi positif tandanya. Min 2 positif 5 sama dengan 3. Oke, perhatikan garis bilangannya, yaitu dari titik 0 dia ada di permukaan laut nih. Dia ada di permukaan laut, titik 0. Kemudian dia menyelam ke bawah permukaan laut 2 meter di titik min 2. Karena yang ditanya tadi selisih, negatif dikali negatif itu menjauhi larangan, itu artinya takwa.
berarti berubah jadi positif, tandanya positif artinya ke kanan, positif 5, ke kanan 5, langkah 3, 4, 5, sekarang berada di angka 3 positif. Jadi selisih kedalaman penyelam tersebut adalah 3 meter. Nah, sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif ini artinya pertukaran. Contoh, 45 ditambah 35. Kalau menggunakan sifat komutatif, 35-nya jadi di depan. 35 tambah 45. Selanjutnya, sifat asosiatif. Ini artinya pengelompokan. Tuh, yang tadinya A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung, sekarang sama dengan itu, sama hasilnya dengan ketika A ditambah B dulu kemudian ditambah lagi C, hasilnya sama kan, terbukti. Nih sudah dibuktikan, min 16 sama dengan min 16. Oke, selanjutnya operasi bilangan bulat. Ini perhatikan ada contoh cerita. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan, dia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank diabaikan ya. Sekarang, permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Jawab ya. Karena dia 7 bulan berturut-turut menabung, berarti 7 kali 500.000-nya. 7 kali 500.000-nya. Kita buat 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000. Sudah 7 kali, berarti ketika ditambah hasilnya adalah 3.500.000. Jadi uang Endang dalam 7 bulan itu 3.500.000. Yang rajin menabung, lama-lama tabungannya akan membukit segunung. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif yang tadi sama pertukaran. A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2. Selanjutnya, sifat asosiatif, pengelompokan. Buka kurung A kali B tutup kurung dikali C itu sama dengan A kali buka kurung B kali C. Hasilnya sama. Berarti perkalian itu memenuhi sifat asosiatif. Yang ketiga, sifat distributif, artinya penyebaran. A dikali B tambah C bisa disebar. A dikali B dulu, kemudian ditambah dengan A kali C. Nih ya, kan A dikali buka kurung B tambah C. Bisa kita sebar dulu. Pertama A kali B sudah dikali, baru nanti ditambah si A kali C. Contoh nih, 1 dikali buka kurung 5 tambah 4. Nah, nanti 1 kali 5 dulu, seperti ini, 1 kali 5 dulu. Karena di tengahnya ini ditambah, kemudian tulis ditambah. 1 yang di depan dikali yang belakang. Ini yang keempat, jadi 1 kali 4 kan. Oke, ketika 1 ini kita tuliskan hasilnya tetap 1 kan, karena tidak ada pasangan. 5 tambah 4 9, 1 kali 9 9. Ini kita cari 1 per 1, 1 kali 5 5, 1 kali 4 4, 5 tambah 4 9. Hasilnya sama, berarti memenuhi sifat distributif. Sifat distributif yang kedua itu terhadap pengurangan, sama. Kalau yang tadi tandanya positif, ini tandanya negatif nih. Karena dia tandanya negatif, berarti saat pengerjaan dikurang. A dikali B, kemudian dikurang A dikali C. Perhatikan tabel 1.5. Yang tadi positif kali positif, positif. Nah, perhatikan kalau
Kalau tandanya sama, positif sama dikali positif, positif. Nih sama seperti negatif dikali negatif, positif. Kalau tandanya ketemunya berbeda, positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Nah, keterkaitan konsep ketakwaan dengan operasi perkalian bilangan. Nah, yang tadi ketika dia positif yang pertama itu melaksanakan. Kalau yang negatif pertama meninggalkan, positif yang kolom selanjutnya ini perintah Allah ya. Nah, di kolom selanjutnya juga ada negatif, itu diibaratkan larangan dari Allah. Jadi kita baca seperti ini. Melaksanakan perintah Allah berarti dia orang yang takwa. Jadi hasilnya positif. Ketika melaksanakan larangan Allah, dia tidak takwa. Berarti kalau ini meninggalkan perintah, berarti positif sama negatif. Negatif sama positif tidak takwa. Meninggalkan larangan, negatif sama negatif. Meninggalkan larangan berarti takwa. Oke, urutan operasi. Ketika ada tanda kurung, perhatikan. Hitung bentuk yang di dalam kurung dulu terlebih dahulu. Walaupun di dalam tanda kurung, misalkan dalam kurung 5 tambah 5, itu penjumlahan harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, ketika ada pangkat, kerjakan pangkat terlebih dahulu. Berarti pertama kita perhatikan ada tanda kurung. Kalau ada, kerjakan yang dalam kurung. Kedua, ada pangkat. Kalau ada, kerja ke pangkat habis dalam kurung. Habis pangkat ada perkalian atau pembagian kerjakan yang berurutan dari depan, dari kiri ya. Kemudian baru terakhir penjumlahan atau pengurangan yang tidak di dalam kurung. Contoh nih, karena ada dalam kurung, tanda kurung, berarti kerjakan dulu yang dalam kurung. 10 kurang 5 kan, baru dikali 4, jadi sama dengan 20. Nih seperti ini juga, karena ada tanda dalam kurung, berarti harus dikerjakan dulu yang dalam kurung. Min 20 dibagi 4 yaitu min 5. Jadi min 15 kali min 5 ini sama dengan, hasilnya itu 75 ya. Oke, hasilnya 75. Sekarang ini ada tugas, ada 4 soal. Kerjakan di buku tulis, harus rapi. Terus nanti kita kumpul tugas ini ya, nanti ibu koreksi. Pasti bisa. Ini sudah ibu jelaskan, dan yang memperhatikan pasti mendapatkan nilai 100. Oke, selamat mengerjakan tugas. Nah, demikian yang dapat ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.